Karena ini Allah yang memperjalankan, kira-kira perlu debat nggak? Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad atau ruh doang? Perlu nggak debat begitu? Kenapa? Karena kalau pakai ruh, pakai mimpi, nggak perlu kalimat subhanalladzi. Tidak perlu menyebutkan kehebatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasyid Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasyid Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasyid Hasyim. Selamat menyaksikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Coba terjemahin, apa subhanalladzi? Subhanallah artinya apa? Maha suci atau maha dahsyat, maha hebat. Siapa yang hebat? Siapa yang dahsyat? Yang mengisrakan atau yang diisrakan? Subhanalladzi, yang siapa yang di situ? Allah. Asra, yang memperjalankan. Karena ini Allah yang memperjalankan, kira-kira perlu debat nggak? Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad atau ruh doang? Perlu nggak debat begitu? Kenapa? Karena kalau pakai ruh, pakai mimpi, nggak perlu kalimat subhanalladzi. Tidak perlu menyebutkan kehebatan Allah. Saya mau tanya, halo, yang berisiknya mana nih? Atas apa luar nih? Oke. Tapi jangan diusir bocil-bocilnya, ditegur aja. Nanti mereka kapok ke masjid. Lengi. Oke. Apakah Allah sanggup memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap, sesaat? Sanggup nggak? Di Quran sanggup? Lebih besar fisik Nabi Muhammad atau istana Ratu Bilqis? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Nabi Muhammad tuh hakikatnya, jasadnya. Jasad yang lebih besar istana Bilqis atau jasad Nabi Muhammad yang lebih besar? Istana Ratu Bilqis. Istana ini dipindahkan oleh orang bernama Asif bin Barkhia. Dia seorang wali yang berguru kepada Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Rasul, dia hanya seorang wali, mungkin kualitasnya sudah sangat tinggi. Hanya dengan sekejap mata itu istana pindah. Kira-kira kalau hanya mindahin satu tubuh sebesar kiai ini dari Jakarta ke Mekah dalam waktu semalam, mudah nggak bagi Allah? Oke? Jadi masih perlu debat nggak masalah pakai jasad ruh atau tidak? Perlu nggak? Bagi saya Al-Fakir, kalimat subhana, maha hebat, maha dahsyat, maha suci,
itu sudah cukup bahwa ini benar-benar dengan tubuh, ruh dan jasad. Gitu ya. Terus apalagi rasionalisasinya? Asra, Nabi itu diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kalau diperjalankan mudah gak? Kalau Nabi jalan sendiri, kata Abu Jahal nih pagi-pagi, Muhammad, nih Abu Jahal nih kan masih om-om jauhnya Nabi. Kamu angkat kakimu. Kalah satu, angkat satu lagi. Kata beliau, tentu mustahil wahai Abu Jahal. Kata Abu Jahal apa? Tuh, katanya malam tadi ente perangkat. Ini aja ngangkat kaki satu lagi nggak bisa. Logikanya Abu Jahal, tapi itu kan logika Abu Jahal, bapak bodoh. Kalau logika Allah, beda. Beda. Asif bin Barkhiyah, Allah beri ilmu nama, yaitu al-ismul a'zam. Nama ini, jika orang minta dengan nama itu, langit bergetar, aras bergetar, malaikat-malaikat bersorak mengatakan amin semua. Itu doa. Ada satu nama yang tersimpan di dalam diri kolbunya Asif. Seandainya tidak perlu ada Jibril, tidak perlu ada Mikail, tidak perlu ada Buraq. Dengan nama-nama Allah, nur Allah yang ada di kolbu Nabi, Nabi bisa terbang loh. Bisa nggak? Lebih hebat Asif bin Barkhiyah, asisten Nabi Sulaiman, atau Nabi Muhammad SAW? Nabimu. Oleh karena itu nggak usah ragu, Isra Mi'raj itu betul-betul dengan jasadnya, betul-betul dengan ruhnya. Disidanglah mendadak Sayyidina Muhammad SAW. Ini pendek cerita, ini Isra Mi'rajnya udah selesai. Abu Jahal bilang, hei Muhammad, maukah engkau aku kabarkan beritamu kepada penduduk Mekah supaya mereka tahu kabar luar biasa ini? Nabi Muhammad SAW ini kan polos, ya? Lurus saja. Ya sudah, silakan om, kira-kira gitu. Dikumpulilah semua orang. Yang telat Abu Bakar Siddiq. Orang-orang berkumpul. Maka kata Abu Jahal, hei Muhammad, ceritakan yang kamu alami malam tadi, yang kamu ceritakan kepadaku malam tadi. Maka Nabi bercerita. Nabi selesai cerita, aku malam tadi terbang pakai buraq dari Masjidil Haram, terus singgah ke beberapa tempat baru Masjidil Haram. Apa kata mereka? Umat Nabi Muhammad yang sudah masuk Islam itu kepecah jadi 3. Satu syak, ragu, lalu dia mengatakan Nabi Muhammad kayaknya penyihir atau udah gila. Ya, orang terus soleh ini bisa gila. Katanya kalau belajar tasawuf bisa gila ya. Nah itulah tuduhannya sama. Nuduh orang bertasawuf gila ya sama lah itu. Yang nuduh itu kayaknya pengikut Abu Jahal ya. Terus kelompok kedua tawakuf, tahu tawakuf? Ntar dulu ya, masih loading. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bingung deh. Salah satu kelompok mereka ini namanya Mut'im bin Adi, kalau nggak salah namanya. Ada kelompok yang ketiga, kelompok yang telat datang, pimpinannya Abu Bakar Siddiq. Ditanya, Abu Bakar, kamu percaya nggak? Ada orang semalaman pulang pergi PP, ya tiket aja nggak ada pak, tiket pesawatnya nggak ada, PP malam tadi nggak ada. Ini PP nggak pakai pesawat, nggak pakai onta. Kata Abu Bakar, masa sih? Nah itu, kamu nggak percaya kan? Nah, tahukah engkau siapa itu? Emang siapa? Huwa Muhammad. Itu sahibmu Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Langsung dia berdiri, dia bilang, in kana Muhammad fa ana amantu bihi wa saddaqtu.
maka aku percaya kepadanya dan aku membenarkannya, bahkan lebih dari itu. Tembus ke langit juga aku percaya. Ya. Siapa yang ngomong gitu? Abu Bakar. Ternyata Nabi di langit sudah dengar Abu Bakar ini dapat punya gelar. Gelarnya As-Siddiq, dan itu dibocorkan oleh Sayyidina Ali. Halo. Nah, mulai berisik lagi. Saya jauh-jauh logo datang sini 2 jam, nahan mau buang air kecil, susah tadi keluarnya. Sampai sini berisik. Lanjut. Kalau nggak bubar kita nih. Abu Bakar Siddiq apa katanya? Kata Sayyidina Ali, wahai Abu Bakar, engkau itu telah dinamakan di langit, dikasih gelar di langit dengan gelar As-Siddiq. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam, salah satunya Imam Tabarani dalam Mu'jam beliau. Kitab Al-Mu'jam karya Imam siapa? Tabarani. Diriwayatkan dengan sanad yang hasan kepada Sayyidina Ali. Jadi para sahabatnya suka ngintip langit juga dengan izin Allah. Udah ngintip langit belum guys? Belum. Nggak tahu dong kejadiannya. Nabi sudah lihat. Maka Abu Bakar Siddiq datang dan beliau mengatakan, aku percaya. Jadi berapa kelompok? 1 percaya, 1 tawakuf, 1 syak. Bahkan tambah kufur. Apa kata mereka? Muhammad ini gila nggak? Nggak mungkin. Kayaknya dia belajar sihir. Maka tertuduhlah Nabi Muhammad orang yang paling kenal Allah, sahirun kahinun, penyihir. Nanti hati-hati, akhir zaman kalau Imam Mahdi keluar, dia akan dituduh penyihir, dituduh dukun, persis seperti jinnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau dia dituduh penyihir gimana? Mungkin kayaknya ganti mazhab langsung. Ya. Pasti langsung ganti gaya. Gak sanggup. Udah nyambung? Udah nyambung? Lalu datang beberapa orang nanya, "Hei Muhammad, jika betul engkau Isra, itu tiangnya ada berapa?" Nabi ingat-ingat, kira-kira kalau malam kelihatan nggak? Apa kata beliau? Ini Isra-nya dibalik. Ini lebih dahsyat daripada pemindahan istana Bilqis dari tempatnya kepada Nabi Sulaiman. Ini terserah atau percaya tidak, tapi hadisnya begitu. Ketika ditanya begitu, Nabi SAW mengatakan, Allah hantarkan itu Masjid Al-Aqsa ke hadapanku, walaupun nggak kelihatan sama orang, kelihatan oleh beliau secara rohani. Lalu beliau hitunglah satu-satu tiangnya, 1, 2, 3, 7, semua dihitung. Orang Arab Mekah itu biasa setiap tahun sekali atau 2 kali bolak-balik ke daerah Palestina, Syam, Suriah. Kalau malam tadi beliau yang mengunjungnya, siang ini, pagi ini, siapa yang mengunjunginya? Si masjid diisrakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat sebentar oleh Jibril, dibalikin lagi. Cuma mereka nggak lihat, hanya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang diizinkan Allah yang tahu. Antum percaya nggak begitu? Kalau Anda percaya, ente nggak percaya juga nggak apa-apa, Anda percaya. Hadisnya sahih soalnya, ya. Ini bukan khurafat, bukan dongeng. Terus, oke, terjawab 1. Ada 1 lagi nanya, bisa jadi dia ngitung malam tadi, jadi dia ingat. Kita kasih pertanyaan berikut, kasihlah pertanyaan macam-macam, kejawab semua. Terus Nabi sendiri yang nambahin, kata beliau, kamu nanti lihat, ya, saya lihat ada beberapa kafilah
Ya, di Bani yang lewat Tan'im. Tan'im itu di mana? Yang sering ke Mekah, Tan'im di mana? Tan'im di sekitar Mekah. Salah satu mikot. Kata beliau, nanti akan ada kafilah lewat, begini orangnya, otaknya begini, semua disebutkan. Dan mereka akan masuk Mekah setelah terbit matahari atau terbenam matahari. Begitu riwayatnya agak meragukan. Dan apa yang terjadi? Kalau ngomong Nabi siang, berarti yang dimaksud pagi apa sore? Nanti sebelum terbenam matahari, bakal mereka masuk ke kota Mekah. Itu ngumpul-ngumpul, betul mereka ngumpul sampai sore. Ada kafilah masuk dari Tan'im, masuk kota Mekah pas terbenam matahari. Yang tadi tawakuf, kembali beriman lagi. Kembali percaya lagi. Yang tadi syak, tambah dia tidak percaya. Oh, Muhammad kerja sama jin. Jadi begitu, orang kalau udah gak senang sama kita, udah gak senang sama kiai-kiai ini, apapun yang beliau lakukan, prestasi apapun yang beliau tunjukkan, yang iri dengki bakal senang gak? Ya. Nabi Adam itu punya salah apa kepada iblis sampai iblis dendam? Ada nggak salahnya? Nggak ada salahnya. Ada salah Nabi Adam ke iblis? Nabi Adam itu orang paling baik, nggak pernah nyinggung iblis. Tapi karena dia iri dengki kepada Adam, maka iblis disebut iblis. Padahal nama aslinya Azazil, mirip-mirip kayak malaikat Jibril, Mikail. Ini siapa namanya tadi? Azazil. Tapi Allah punya rahasia. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku punya rahasia yang kalian nggak tahu. Apa rahasia Allah? Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah hanya diberikan kepada Nabi Adam dan keturunannya, tapi hanya sedikit diberikan kepada malaikat. Maka yang berhak dihormati dan sujud kepadanya jadi kiblat orang di sorga saat itu Azazil, Jibril, atau Adam. Mana yang berhak dihormati? Iblis itu 18.000 tahun jadi imam di surga. Itu percaya nggak? Nggak percaya juga apa-apa. Imam Tobari kok yang ngabarin ya. 18.000 tahun dia jadi ahli zikir sampai jadi imam penjaga tempat mihrab zikir sholat di surga. Maka bergelar beliau Haris dan Khazinul Jannah. Haris, apa arti Haris? Penjaga. Khazin, penunggu, pemelihara, pemegang kunci. Mengerikan pangkatnya iblis tuh. Sebelum dia dikasih gelar iblis. Maka hati-hati nih para kiai. Siapa tahu ada wali tapi masih kecil, kita nggak percaya. Kita ini mikir, aneh sudah wiridan 40 tahun belum jadi wali, ente kok jadi wali. Jangan ngomong gitu. Ya, jangan pernah ngomong gitu. Kenapa? Siapa tahu dia wali beneran. Wali Allah bukan didapat dengan banyak wirid. Wali Allah didapat karena Allah kasih warid. Apa warid? Ma'rifat mengenal Allah. Iblis 18.000 tahun berwirid tapi tidak sadar dapat warid. Nabi Adam baru kemarin sore dicipta. Diciptanya pun bukan dari apa-apa, bukan dari api, bukan dari tembikar, bukan dari emas. Ini ada yang dari emas gak? Enggak ya? Dicipta dari tanah yang diinjak sama iblis. Maka dia nggak terima. Tapi ternyata ada ruh yang orang tiup, dan ruh itu rahasia Allah. Di dalamnya ada ilmu ma'rifatullah. Itu yang dah dikasih kepada iblis. Makanya si Azazil dapat gelar baru. Iblis itu terkumpul dua sifat dalam dirinya. Aba wastakbara. Dia enggan, ogah, patuh kepada Allah. Karena wastakbara, karena dia merasa lebih tinggi dengan wirid-wiridnya.
Lebih tinggi karena baca kitab kuning, ya hati-hati. Lebih tinggi karena sudah umroh berkali-kali, sorry ya. Hati-hati. Lebih tinggi karena sudah tahajudan, tunggu dulu. Iblis berapa tahun tadi? Ada yang sudah zikir gak berhenti-berhenti sehari semalam? Ada gak? Disuruh nih sama Pak Kiai, nih ijazah wirid 70.000 la ilaha illallah. Coba, pasti 100.000 berhenti. Ya, kecuali yang Allah beri hidayah. Benar gak? Orang yang dituduh sesat dan gila di zamannya, padahal dia orang paling kenal Allah di saat itu, namanya Ibnu Arabi. Orang yang mengkafirkan dia, pengkhotbah kiai di masjid, mati. Si pengkhotbah itu nazar, setiap ba'da sholat saya akan laknat dan mengatakan Ibnu Arabi sesat, sesat, sesat. Belum nyampe 7 hari mati. Siapa yang pertama kali jenguknya? Jamaahnya bukan, gurunya bukan, muridnya bukan. Siapa yang pertama kali jenguk? Ibnu Arabi. Karena meninggalnya maghrib orang masih pada sibuk. Ibnu Arabi dengar sholat maghrib langsung berangkat. Di saat dia jumpa itu mayat, dia lihat mukanya gosong. Dan Allah izinkan dibukakan alam malaikat. Orang ini lagi dibelenggu dan dipukul-pukulin malaikat. Belum masuk kubur udah dipukulin. Dan diilhami Allah apa kejadian dia kalau masuk kubur. Lebih tersiksa lagi. Maka dia istikharah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad walaupun dia mengkafirkan aku setiap hari. Maka dia teringat kalam gurunya, man qala la ilaha illallah dakhalal, siapa yang baca la ilaha illallah masuk surga. Maka dia baca la ilaha illallah terus gak berhenti-berhenti. Tapi dia hitung, sebelum subuh kira-kira jam 4 baru khatam, baru selesai. Kolbunya mengatakan cukup. Lalu Allah kasih pandangan ilham, orang ini sudah diselamatkan berkat la ilaha. Pas dia lihat hitungannya 70.000. Disitulah sejarahnya ada zikir ataqah la ilaha illallah 70.000. Pengen mi'raj nggak? As-salatu mi'rajul, salat mi'raj orang beriman. Tapi ada cara mi'raj di luar salat. Ini kalam Sayyidina Muhammad SAW, hadis Imam Nasai. Nasai itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Kitab kelima dalam ilmu hadis, dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di situ, man qala la ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah dari qalbunya, min qalbihi, fatahallahu abwabas samawat. Allah bukakan pintu langit. Itu la ilaha illallah jadi nur, dibukakan Allah jadi pintu langit. Pintu langit semua kebuka sampai kepada pintu-pintu aras, tangga-tangga aras. Itu cara mi'rajnya kita. Tapi syaratnya apa? Man qala la ilaha illallah min qalbihi. Baca la ilallahnya dari dalam kolbu. Kalau dari kolbu ini nggak bisa didapat dari ijazah YouTube. Pengajian-pengajian umum nggak bisa. Dia mesti diambil dari guru ahli kolbu. Nanti guru ahli kolbu diajarkan kita baca la ilaha illallah dengan teknik-tekniknya, disebut talqin. Jadi talqin bukan nunggu mati Bapak Ibu. Ini biasa talqin kalau udah meninggal ya. Benar? Telat. Talqin itu untuk orang yang belum mati. Orang sudah mati nggak ditalqin pun nggak apa-apa. Tapi orang sebelum mati lebih afdol ditalqinkan daripada yang sudah mati. Itu diambil dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dan beberapa yang lain, Ibnu Majah. Nabi ajwad. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana kalau kita talqin orang hidup? Kata Nabi, itu lebih keren, itu lebih dermawan.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Itu cara mi'raj yang ringkas. Cuma yang naik hanya kalimahnya, ente di sini aja, ya. Nanti kalau naik sama ruh-ruhnya takut nggak balik. Cukup kalimahnya yang naik, oke? Jangan nggak usah naik sama pikiran-pikirannya, nanti ngayal, namanya halu. Tapi kalau dikasih lihat boleh. Ada beberapa ulama kita nulis, ya, imam-imam kita nulis pengalaman nur kolbunya, ruhnya diisrokan Allah. Ada. Saya punya beberapa kitabnya. Tapi mereka sepakat semua, hanya yang mi'raj itu ruhnya, jasad tidak. Ya, karena jasad dan ruh khususiyah Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin nanti Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Bagian berikut, ya. Jadi tadi Nabi dialog dengan siapa? Kafirku Quraisy. Lalu terakhir mereka menyaksikan ada kafilah masuk ke Mekah sesuai yang Nabi kabarkan. Kata Nabi, kafilah ini akan masuk setelah terbenam matahari dan masuk. Apakah orang yang kafir beriman? Apakah musuh Nabi yang tadi musuhin beliau kemudian berhenti memusuhi beliau? Justru tambah parah. Setelah itu terjadi apa yang kemudian menimpa Rasulullah SAW. Nabi dan pengikut beliau, para sahabat, diboikot. Semenjak beliau habis Isra, nggak lama, diboikot selama 3 tahun. Berapa tahun? Nggak makan nasi, nggak makan gandum, nggak makan makanan seperti kita ini. Halo. Nah, diingetin lagi. Coba bayangin Bapak Ibu, kita nggak makan 2 hari, 3 hari. Udah pernah ngalamin belum? Belum ya? Oh, pantesan nggak tahu. Kira-kira kalau 3 hari nggak makan, terus di hari keempat ada orang bawa, terus bilang, aku kasih ini, tapi syahadatmu ganti. Kira-kira mana? Kalau nggak makan mati, kalau makan hidup tapi ganti iman. Kira-kira pilih mana? Beneran? Serius? Aneh tunggu nanti ya. Dalam riwayat Nabi dikatakan, nanti di akhir zaman. Apakah zaman kita? Wallahu a'lam. Karena ini pergerakan angin itu mengerikan Bapak Ibu. Sampai hari ini udah berapa bulan itu Tanjung Priok dan semua pelabuhan itu sulit keluar. Kenapa? Angin. Udah diparkir ini kapal itu masih bisa nyenggol, ngerusak kapal sebelahnya. Padahal sudah diparkir bagus-bagus. Mengerikan. Belum lagi nanti itu angin bawa panas. Kalau angin itu bawa panas dari Samudra Pasifik masuk ke negeri kita, langsung orang gagal panen, bisa setahun, bisa 2 tahun karena nggak ada hujan. Anginnya nggak ada udaranya, nggak ada airnya. Bapak Ibu, itu udara yang kita hirup itu ada airnya. Maka disebut kelembaban udara. Kenapa di padang pasir itu angin kenceng, tapi rumput-rumput jarang tumbuh? Karena anginnya miskin, bahkan minus air. Kalau di negeri kita banyak. Makanya suka begadang, naik motor-motoran malam hari itu hati-hati. Anginnya bisa bikin paru-paru kita rusak. Jika nanti itu terjadi, apa kata Nabi SAW? Nanti akan ada masa setahun kalian tidak akan ada hujan. Maka tahun berikutnya gagal panen. Tahun berikutnya nggak ada sumber bahan makanan dan minuman. Kalau itu terjadi, tiba-tiba Dajjal turun berwajah Nabi Isa, terus bilang, saya turunkan hujan, kalian percayakah kepadaku? Kira-kira percaya nggak? Beneran? Hah? Ini orang bagi-bagi mie aja udah rebutan. Jumat berkah aja kalian sikut-sikutan. Bocil-bocil, bener nggak? Jumat berkah kalian sudah sikut-sikutan.
negara bagi-bagi bantuan, apa nama bantuan ini? Bansos. Sikut kiri, sikut kanan. Dan setiap tahun kita lihat ada orang bagi-bagi dana Ramadan, padahal dia non muslim, itu pada gebuk-gebukan, mengerikan. Padahal ini belum krisis-krisis amat ini Indonesia. Kebayang, aneh nggak nakut-nakutin, ini sangat menakutkan. Tapi tenang ya, mau tenang nggak? Ashabul Kahfi itu berapa tahun nggak makan masih hidup? 300 berapa? 300 berapa? Tidurnya berapa tahun? Ente tahu nggak? 300 makan nggak? Hidup? Si hidup. Malaikat itu makan nasi nggak, Pak? Malaikat? Serius? Terprotes loh malaikat. Kalau dia makan nasi gimana, nasi pente nasi di rumahnya diambil. Tapi benar, malaikat itu nggak makan makanan kita. Di dalam riwayat yang sahih disebutkan, makanan mereka adalah tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha. Jadi kalau malaikat baca itu langsung seger dia. Jangan dibayangkan malaikat itu lebih sakti dari manusia. Tunggu, ya, stop dulu. Ini banyak orang mengira malaikat lebih hebat dari manusia. Masih begitu? Yang tadi disuruh sujud malaikat ke Nabi Adam atau Nabi Adam ke malaikat? Ayo. Yang disuruh sujud malaikat ke Nabi Adam atau Nabi Adam ke malaikat? Mana yang lebih mulia? Adam alaihissalam atau malaikat? Paham? Mana yang lebih sakti? Adam atau malaikat? Masih malaikat aja gagal itu. Kesaktiannya Bani Adam ini bukan pada bisa terbang. Bukan karena dia bisa bikin peradaban. Kesaktian kemuliaan Bani Adam, inna akramakum innallaha atqakum, ayat yang sudah sering kita dengar. Orang yang paling akram, yang paling pemurah, paling mulia di sisi Allah, atqa. Atqa ini terjemahannya apa kalau di Tambun? Kali beda sama Jakarta Timur kan? Atqakum, apa terjemahan atqakum? Inna karamakum indallahi atqakum. Atqakum terjemahannya apa? Yang paling mulia di sisi kamu yang takwa. Takwa itu apa? Itu bukan terjemahan. Itu masih bahasa Arab. Terjemahan takwa itu apa? Takut. Sama preman itu juga takut. Sama ular, kobra takut. Itu takwa. Bukan. Takwa itu zahirul khasyah, wal khasyah sirrut taqwa. Makanya dalam Al-Quran disebut surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar yakhsya, khasyah. Khasyah takwa. Isinya takwa itu khasyah. Apa makna khasyah? Orang yang betul-betul kenal jalal jamalnya Allah, keagungan dan keindahannya Allah, itu disebut khasyah. Jadi isinya takwa apa? Khasyah. Khasyah itu terjemahannya apa? Takut, bukan. Khasyah itu rasa sungkan, segan, hormat, respek karena mengenal Allah yang Maha Dzul Jalali wal Ikram. Semakin kenal Allah Jalal dan Ikramnya, orang semakin khasyah. Itulah beda khasyah dengan hazar. Hazar itu takut, ular atau preman, kan segan kita. Segannya segan takut, segan benci. Takutnya takut benci. Tapi kalau takut kepada Allah itu khasyah wa fiha mahabbah. Ada rasa cinta, ada rasa syauq, rasa rindu kepada yang ditakuti.
Pernah punya guru galak nggak? Tapi penyayang, pinter. Rindu nggak sama guru begitu? Rindu kita. Asbab beliau-beliau itu kita jadi orang sekarang. Saya rindu sekali dengan kiai saya. Kenapa? Asbab beliau marahin, lempar makalah kita bisa nulis bahasa Arab. Berkitab-kitab berlembar-lembar. Rindu kita. Dia marah, tapi marahnya penuh cinta. Maka kita sungkan kepada beliau, takzim kepada beliau. Kepada makhluk disebut takzim, kepada Rabb Jalla Jalaluh disebut khasyah. Jadi kalau diterjemahin inna akramakum minallahi atqakum, boleh diartikan inna akramakum inallahi a'lamukum billahi bil jalali wal ikram. Itu terjemahan beberapa arifin billah. Orang yang kenal Allah terjemahnya begitu. Orang yang paling mulia adalah orang-orang yang ada sir takwa. Apa sir takwa? Mengenal Allah yang Dzul Jalali wal Ikram. Apa beda Jalal dan Ikram? Jalal agung mulia. Ikram juga mulia. Apa beda Jalal? Mulianya Jalal dengan mulianya Ikram. Ada yang tahu? Kalau Ikram apa? Kalau kita punya tetangga, kata Nabi, fal yukrim jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah hari akhir, ikramlah kepada tetangga, ikramlah kepada tamu, ikramlah kepada fal yukrim dhaifa jarahu. Ikram diartikan bukan memuliakan, tapi bermurah hati, membakar ego diri. Kita kalahkan ego kita, mau rehat, ada tamu, kita terima. Itu namanya ikram. Kita lagi butuh, dia minta tolong, kita bantu, itu namanya ikram. Kita nggak disapa, kita sapa dia, itu namanya ikram. Gitu nggak Pak Ketua DKM? Ya, nggak disapa, kita sapa balik. Kita nggak ditolong sama dia, kita tolong dia, itu namanya Maka Dzul Jalal, Jalal itu Allah perkasa, Allah sangat agung, Allah sangat mengesankan, bikin kita tegang, itu Jalal. Tapi Ikram, kita sungkan karena Allah ini pemurah dan sangat pemurah sekali. Dari situlah kata keramat muncul, inna akramakum. Maka waktu saya di Lombok ya, setelah doa zikir, saya tanya kepada rohani kita, wahai rohaniku, karena ruh itu tidak dibatasi tubuh, sampaikanlah salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu kira-kira tanyain makna akramakum secara rohani nih. Habis zikir, tahu-tahu ada makna muncul. Apa makna yang muncul? Ini maknanya ilhami. Akramakum, orang yang paling keramat. Sesungguhnya yang paling keramat di antara kalian bukan yang membelah gunung, bukan yang terbang, bukan yang sakti, bukan yang debus. Bukan. Atqakum, orang yang paling kenal Allah qalbunya. Itu yang paling keramat. Nyambunglah dengan kalimat-kalimat yang pernah ada dikatakan ulama terdahulu. A'lakum wa akramukum indallah akhsyakum lillah. Orang yang paling mulia di antara kamu, orang yang paling khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ana a'lamukum billah, ana atqakum billah, ana akhsyakum billah. Aku orang yang paling kenal kepada Allah. Nabi ngomong begitu sombong? Nabi ngomong fakta. Jadi sesekali guru itu boleh ngomong saya lebih tahu sesekali. Tapi jangan tiap hari kayak saya ini kan ulama. Jangan ngomong begitu sering-sering ya. Nanti takutnya nanti digaplok sama malaikat. Ya beneran nanti paling alim kan gituin sama malaikatnya. Aku nih nyaksin Nabi Adam itu malaikat sujud. Emang ente tahu kisah ini? Udah digituin. Kejadiannya apa? Panjang terceritanya. Malaikat yang dulu di zaman Nabi sampai sekarang masih hidup gak? Masih hidup.
Dan ini rahasia. Ada beberapa jin yang masih hidup di zaman Nabi, hidup sampai sekarang. Ini rahasia nggak? Jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya. Biasa aja itu. Itu berita biasa itu. Jadi ada jin yang dulu di zaman Nabi, masih ada sampai sekarang, Pak. Mereka ngira belum ada perubahan. Jadi di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dalam kitab Hilyatul Auliya, Al-Hafiz Abu Nu'aim mengisahkan, Umar bin Abdul Aziz ini cicit dari jalur ibu Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz wali Allah, seorang amir, pemimpin plus wali ulama. Mungkin mirip-mirip Gus Dur kali ya. Gus Dur ini alim, ulama plus amir. Cuma beda, kalau Gus Dur kan pakai celana pendek. Kalau Umar bin Aziz pakai sarung. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melakukan perjalanan. Sampailah di suatu lembah yang di situ banyak sekali pohon, kayak hutan. Tiba-tiba dia disapa. Ada yang nyapa dia. Ya Umar. Ya. Terus dia jawab, ya, Assalamualaikum. Terjadilah dialog tapi orangnya nggak kelihatan. Isi dialognya kalau diterjemahkan secara bebas, di situ ada penunggu jin yang sudah menunggu Nabi Muhammad dari zaman Nabi Isa. Berarti sudah berapa tahun Nabi Isa itu? Dari coba tahun Masehi itu satu gitu ya. Nabi lahir 567 atau 60-an. Dan itu sudah nambah lagi sekitar 60 atau 80 tahun. Berarti sekitar 600 tahun dia menunggu orang yang dikabarkan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, nanti setelah aku akan muncul seorang Nabi penutup namanya Ahmad. Itu jin nanya, Umar, ente udah dengar belum? Ini kabar dari Nabi Isa. Sayyidina Umar bin Aziz bingung. Ini orang nggak upgrade, mungkin nggak ada Google zaman itu ya. Nggak ada YouTube, nggak ada jam, nggak ada kalender. Apa kata dia? Tahu nggak kamu? Dulu Nabi Isa mengabarkan kepada kami, umatnya, baik dari kalangan jin dan manusia, bahwa akan datang seorang Nabi namanya Ahmad. Kata Umar, ya salam, ente nggak upgrade jin. Beliau sudah keluar dan sudah diizinkan Allah berdakwah di Mekah, Madinah dan seluruh jazirah alam. Dan risalahnya mencakup semua alam. Aku pun lahir, beliau sudah wafat. Menangislah itu jin. Dan dia bersyahadat diwakilkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi ternyata itu wali dari kalangan jin. Jadi jinnya ada wali juga. Tuh, senang kan antum didongengin? Ini bukan dongeng bro, ini asli, karena di kitab hadis semua ini. Kitab Hilyatul Auliya. Saya nggak mau pakai cerita-cerita palsu, tanggung jawabnya dunia akhirat. Cuma ada orang yang tidak percaya riwayat ini, itu urusan dia. Ya, kenapa? Katanya riwayatnya dhaif. Loh kok dhaif? Ini kan bukan hadis hal haram. Ini kan kisah Umar bin Abdul Aziz, bukan hadis Nabi. Maka tidak perlu ketat dalam bab hak sahih dan dhaif. Dan kita muncul hari ini, kita hidup hari ini, alhamdulillah. Lahir kebanyakan orang tuanya muslim, bener kan? Berarti Islamnya itu bangga gitu. Islam keturunan sah, tapi tidak sempurna. Mesti menemukan Islam yang dicari sendiri. Maka wajib berguru. Jadi benarlah kata Kiai tadi, jangan jauh-jauh dari ulama. Ulama sekarang banyak. Ulama yang mana? Ulama yang mengajarkan rasa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita sebut bermanhaj ahlus sunnah wal. Tapi banyak yang aku ahlus sunnah hari ini, benar gak? Maka beliau ini terang-terangan aja. Karena lahirnya pakai plat hijau,
langsung sebutin hijaunya. Ya nggak apa-apa, mafi muskilah. Nggak ada masalah itu. Ya, karena kalau nggak ada Ahlus Sunnah, nggak ada Nahdlatul Ulama. Tapi di luar sana kan banyak. Di Sulawesi ada Khairah, di Lombok saya kemarin ke sana ada NW. NU U-nya 2. NU kan U1. Kalau NW U-nya 2. U 2 jadi NW, Nahdlatul Wathon. Apa makna Nahdlatul Wathon? Kebangkitan negeri. Wah, itu wiridnya kalah kita. Istighosah NU kalah. Mereka punya hizib Nahdlatul Wathon. Itu gabungan banyak hizib. Mungkin 2 atau 3 jam baru beres sekali duduk. Ya, kalau orang Tambun kayaknya bubar sebelum beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga di sini nanti dihidupkan salah satu tradisi ulama Ahlus Sunnah, zikir jamaah, istighosah. Hidupin di sini ya. Yang nggak senang zikiran istighosah, zikir nggak senang. Itu setan apa malaikat? Musuh Allah apa musuh kita? Yang nggak senang zikiran itu setan apa malaikat? Ya. Masalahnya performannya ustaz, tapi bilang zikir bid'ah, ini repot. Kita bilang dia setan, tampangnya ustaz. Kita dia bilang bukan setan, kok ngomongnya persis kayak syaitan. Betul nggak? Kita doakan aja ya. Ente jangan bilang mereka setan, ntar aneh gak tahu jawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikit lagi ya. Saya habis ini masih ada acara lagi nih. Tapi bukan pengajian begini. Ada sowan ke guru-guru kita. Ini yang paling penting. Di tengah ayat Allah perjalankan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil, itu perjalanan dari masjid ke masjid. Antara itu Nabi mampir ke Madinah, itu jadi Masjid Nabawi sekarang. Mampir ke Tursina, itu jadi Masjid Nabi Musa. Mampir ke Bethlehem, sekarang dulu masjid, sekarang jadi Kanisa Isa. Dan Nabi dimanapun turun sholat 2 rakaat. Maka ada satu amalan yang boleh hadirin saudara-saudariku amalkan. Nabi ini dari prinsip itu dalam Sahih Bukhari dikatakan beliau kemanapun datang, awal datang dicarinya masjid sholat 2 rakaat. Disebut sholat kudum. Ahli fikih nggak nyebut ini, ahli hadis nyebut. Yang nyebut Imam Bukhari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Nabi kalau berangkat ke setempat dicarinya masjid, sholat. Kalau nggak dicarinya rumah orang Islam, sholat di situ. Kalau pulang nggak langsung ke rumah, dicarinya masjid. Tapi sekarang kan Bapak Ibu sudah keren, di dalam rumahnya sudah ada mihrab masjid. Boleh juga lewat itu. Yang penting awal masuk rumah ngapain? Wudhu dulu, terus sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena syaitan itu bisa nempel di darah, bisa nempel di debu, ya, bisa nempel di tatapan. Kita lo habis natap siapa, masuk rumah masih kesetanan. Makanya banyak nih ibu-ibu, bapak-bapak ini pulang marah-marah, tersinggungan. Ada yang begitu nggak? Bapak begitu nggak? Bapak begitu nggak? Jujur aja lah. Jangankan bapak, iya itu pernah begitu. Betul ya? Ini rahasia kita bersama. Kiai berilmu, beramal, punya tujuan ilahi antar maksudi warid wakabatulubi masih kena. Apalagi bapak-bapak ini ya, kayaknya lebih parah kayaknya. Ya. Aku ini sudah kerja mementing tulang kamu, kok tidak hargai. Ya, pernah ngomong gitu nggak? Ya, atau sejenis itu? Pernah? Pasti. Hati-hati yang suka ngaji. Istrinya dianggurin, pulang-pulang istrinya protes. Kata si suami, kamu nih setan. Kenapa? Suami mau ngaji kok dilarang-larang. Nah, ini hati-hati jangan ngomong begitu. Jangan ngomong nanti dianggurin gimana nggak sedih.
Ya, benar nggak? Berarti ini kalam Sayyidina Muhammad SAW. Ahlu sunnah itu nggak hanya teori-teori Asy'ari, Maturidi, Syafi'i. Ahlu sunnah itu puncaknya di sufi. Akhlak. Kata Sayyidina Muhammad SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling kenal Allah di antara kamu. Orang yang paling aku sayang di antara kamu. Orang yang paling sayang, paling baik, paling santun kepada keluarganya. Ya, jadi ibu-ibu, nanti kalau bapak-bapak ini pulang-pulang galak terus bilang, kamu yang ngelarang aku pengajian, bukan? Ya, bacain hadis ini ya. Bacain hadis apa? Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik, paling lembut, paling santun kepada keluarganya. Keluarga di situ istri, anak, ya. Ini kita harus baik-baik, ya. Jangan pulang-pulang mentang-mentang habis dapat ijazah dari kiai, langsung putar tasbih, bininya nggak disapa. Ya salam. Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita megang orang yang tidak mahram, kita mahram. Pegang nih, haram nggak? Haram, dosa nggak? Terus kalau kita pegang orang yang sudah mahram kita dapat pahala nggak? Dapat pahala. Nih, ini wiridnya enak nih. Halo. Wirid syahdu. Apa itu? Mengekspresikan sayang dan kemesraan kepada istri. Keakraban kepada anak. Itu wirid paling dahsyat. Praktekin tiap hari ya. Jangan kaku-kaku. Hidup ini bukan mau jadi budak duit, nyari duit, kasih makan anak, istrinya begitu. Mesti ada kelembutan. Sayyidina Muhammad SAW itu orang paling lembut kepada istrinya, dan istrinya banyak Pak. Ya, ini atuh aja nggak bisa lembut, gimana mau banyak? Dapat amanah satu, kasarnya bukan main. Gimana kalau si dua? Mungkin ente sembelih kali salah satunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Udah jam 11. Mi'rajnya Nabi dari Al-Masjidil Aqsa. Terus tiap langit berhenti. Yang tidak disebutkan di riwayat, tapi sebenarnya ada secara lisan dari guru-guru kami. Beliau setiap masuk ke langit-langit, beliau sholat juga. Terus sampai ke langit ke-7, bahkan beliau sholat bersama para malaikat. Dan itu diabadikan dalam syair-syair Mi'raj. Khairul hadi, ya, Rabbi khalaq, itu menyebutkan beberapa. Bahkan dalam sholawat tarhin sebelum kita sholat, itu diabadikan. Ketika malaikat kumpul, para ruh ngumpul, yang jadi imam Sayyidina Muhammad SAW. Karena semuanya ingin jadi makmum Sayyidina Muhammad SAW, ingin jadi umat beliau, karena beliau rahmat lil alamin, rahmat bagi semua alam. Maka malaikat masuk, jin masuk, para nabi, baik yang terdahulu dan yang belakangan. Sampailah kemudian di puncaknya langit ada Sidratul Muntaha. Jibril diajak, kata Jibril, ya Muhammad, kalau aku melangkah selangkah aku hancur. Maka berjalanlah beliau sendiri. Sama siapa jalannya? Sebenarnya dari tadi beliau bisa sendiri nggak? Tapi kenapa dari tadi ditemenin Jibril sama Mikail sama Buruk? Itulah syariat. Syariat itu harus ada asbab, nggak boleh ditinggal. Maka kalau ada orang berhakikat meninggalkan syariat, itu ngaji hakikatnya belum khatam. Karena tamam wa kamalul haqiqah bitatbiq syariah. Sempurna hakikat orang kalau dia bersyariat. Dan mendalam syariat seseorang kalau dia berhakikat. Jadi ini nggak bisa dipisah. Ini kayak telapak tangan atas ke bawah, nggak bisa dipisah. Atas ini syariat, yang di dalamnya hakikat. Naiklah beliau. Jika di langit namanya disebut, kata Jibril, ke penjaga pintu langit.
Man anta wa man ma'ak, siapa engkau dan bersamamu siapa? Jibril mengatakan ana Jibril wa ma'i Muhammad wa qad bu'itsa ilaih. Begitu di Sahih Bukhari. Aku Jibril yang bersamaku Muhammad yang dapat tugas risalah. Pertanyaannya nih, ini pertanyaan. Antum nggak boleh jawab atau nggak mesti jawab. Boleh jawab, boleh salah. Aras itu lebih luas dari langit dan bumi. Jika bumi ada 7 tingkat, kira-kira aras bertingkat-tingkat nggak? Kira-kira nih, kira-kira. Mungkin nggak aras bertingkat? Mungkin. Berapa tingkatnya? Wallahu a'lam. Tapi Imam Nawawi buka, kata beliau 15. Ada 15 pintu. Wallahu, karena kita nggak ketemu hadisnya. Cukup kita tawakuf. Tapi kalau saya percaya, kenapa yang ngomong wali? Wali itu bicara nggak mungkin mengada-ngada, pasti dari ilham atau istinbatul ahkam. Terus pertanyaan terakhir, Nabi kalau jika naik ke aras, baik awal masuk ataupun per tangga dan pintu, kira-kira ditanya nggak namamu siapa? Tanya, kamu siapa? Ditanya nggak? Ditanya nggak kira-kira? Di langit aja ditanya, masa di aras nggak ditanya? Tapi yang nanya siapa? Malaikat sudah nggak ada. Jibril udah nggak masuk. Jibril masuk kebakar. Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Ayo. Hah? Ada malaikat lagi? Aras itu dipikul oleh 8 malaikat, disebut Hamalatul Aras, tapi di bawah dia. Kepalanya sampai ke menjulang sampai ke atas surga, kakinya sampai ke dasar api neraka. Tapi nggak nyentuh neraka, enggak. Itu Hamalatul Aras, malaikat paling besar secara fisik, tapi bukan pemimpin malaikat, pemimpin malaikat Jibril. Itu pemikul aras. Al-Quran ya, ada dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar. Balik lagi. Jadi siapa yang nanya Nabi Muhammad? Hah? Siapa tadi? Ente lolos. Kalau gitu kita pulangnya enak nih ya. Allah lah yang langsung bertanya, siapakah engkau? Kalau tadi yang mengenalkan Nabi Muhammad siapa? Jibril. Sekarang yang jawab siapa? Kira-kira jawaban Nabi Muhammad apa? Muhammad waqad bu'itsa ilaih. Itu kalam siapa? Itu Muhammad, dia yang diutus. Maka kata Muhammad sallallahu alaihi itu berkaitan dengan tugas utusan ke makhluk. Kalau menghadap kepada Allah pakai nama yang mana? Mohon maaf nih, kiai kan nama di majelis, doktor nama di kampus, ya kan? Abang nama di pojokan ya, preman-preman lah, om apalah itu, ya. Kalau nama ke orang tua pakai nyebut nggak? Gua preman pertigaan gitu nggak? Kalau ketemu orang tua, kita ketemu orang tua nih, saya Dokter Ar-Razi gitu nggak? Enggak, saya nggak berani ngomong gitu. Pakai nama kecil. Nama kecil itu besar. Itulah nama yang pernah dibocorkan Sayyidina Isa dalam surat As-Saff. Bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, inilah oleh-oleh pada malam ini. Nabi ditanya oleh Allah, "Man anta?" Apa jawaban beliau? Ahmad. Tapi Ahmad di sini jangan bayangkan sosok. Dalam bahasa Arab Ahmad itu Ahmaduka, aku memuji engkau. Ahmadu, akulah yang paling terpuji. Yang paling terpuji, yang paling ngampali, macam-macam makna Ahmad. Tapi jatahnya malam ini segitu aja. Jadi apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Man. Jawaban beliau apa? Ahmad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ila ru'yat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ismuhu fil mi'raj.
min sidratil muntaha ila al-arshil ula bismihi Ahmad. Al-Fatihah. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ra Syekh Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.